wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Buliana, dalam pelajaran tematik. Materi kali ini kita akan menjelajah luar angkasa. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, menjelajah angkasa luar. Kompetensi dasar 3.7, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. 4.7, membuat model sistem tata surya. Benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Secara garis besar, galaksi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu galaksi tipe spiral, elips, dan tidak beraturan. Berikut contoh beberapa galaksi di luar angkasa. Perhatikan contoh berikut ini. Ada galaksi The Milky Way, Andromeda, dan lain sebagainya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi di mana manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Selain planet dan matahari, juga terdapat satelit, asteroid, dan komet. Ini adalah gambar matahari. Planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Peristiwa berputarnya planet
pada porosnya disebut rotasi. Rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Semua planet yang ada dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Perhatikan yang ditunjukkan oleh garis panah. Ini adalah garis edar planet yang disebut orbit. Planet dalam tata surya. Merkurius. Planet Merkurius berjarak 58 juta kilometer dari matahari. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Venus. Venus lebih panas dibanding Merkurius. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Venus melakukan rotasi dengan arah yang berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Bumi yang disebut sebagai planet biru karena sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan. Bumi juga diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga makhluk yang ada di dalam bumi tidak terbakar. Mars. Planet setelah bumi adalah Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. 1 hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar 63 derajat Celcius di bawah 0. Jupiter. Planet kelima adalah planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet
yang sebagian besar terdiri atas gas. Letak inti planetnya pun jauh di tengah. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Saturnus, planet keenam dalam sistem tata surya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembang. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus adalah Titan. Uranus. Planet Uranus merupakan planet ketujuh dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Neptunus, planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet ini nampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata, sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas, seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkar cahaya berisi gas panas yang disebut korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Coba perhatikan gambar berikut. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya: Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua kelompok planet ini dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Mari kita belajar tentang benda yang ada di luar angkasa lainnya. Bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri.
Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning putih hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Bulan adalah satelit bumi. Kenapa? Karena bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari. Ini adalah penampakan bulan ya, dengan menggunakan teleskop. Nah, penampakan bulan seperti ini. Permukaannya tidak rata karena dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor. Meskipun terletak dekat dengan bumi, kenampakan bulan sangat berbeda dengan yang aslinya. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang terang. Bagian gelap merupakan dataran rendah, sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan. Komet. Perhatikan gambar komet berikut. Komet terdiri atas bagian ekor, bagian inti, bagian kepala komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet terdiri atas kumpulan debu dan gas yang membeku. Ekor komet semakin panjang apabila makin dekat dengan matahari dan akan hilang apabila jauh dari matahari. Berikut ini beberapa komet yang pernah terlihat dari bumi. Komet Halley, komet Kohoutek, komet Biela, komet Encke, komet West. Meteorit. Nah, sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteorit. Meteorit terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Meteorit adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukurannya berbagai macam, mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar 10 meter. Ketika meteorit memasuki atmosfer, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor ini disebabkan oleh gesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan dengan atmosfer ditambah kecepatan yang tinggi ketika meteorit memasuki bumi menyebabkan suhunya naik dan membuatnya berpijar. Tokoh penjelajah angkasa luar. Ini adalah Galileo Galilei. Dia berasal dari Italia, lahir pada tahun 1564. Galileo Galilei menemukan planet Jupiter beserta satelitnya. Dia juga berhasil melihat permukaan bulan dan seluruh fase planet Venus.
Penemuannya menjadi pendukung bagi teori heliosentris milik Kopernikus yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Nikolaus Kopernikus merupakan astronom sekaligus matematikawan berkebangsaan Polandia. Dia menemukan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan planet-planet berputar mengelilinginya dengan orbit masing-masing. Teori ini meruntuhkan teori sebelumnya, yaitu teori geosentris yang menempatkan bumi sebagai pusat tata surya. Ketiga tokoh ini adalah Edwin Eugene Aldrin, Neil Armstrong, dan Michael Collins. Mereka pergi menjelajah angkasa luar. Pada tanggal 20 Juli 1969, Buzz atau Edwin Eugene Aldrin dan Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan. Demikian yang dapat disampaikan oleh Bu Liana. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.